Saya adakan kajian di Masjid Al-Fatah Tulungagung, saudara kembarnya Masjid Namirah. Judul kajiannya Hakikat Persaudaraan dalam Islam. Di antara poin penting dari hakikat persaudaraan itu adalah yang melahirkan at-tanasuh. Tanasuh itu saling memberikan nasihat, at-tawasau, at-tanasuh. Jadi orang kalau mengaku bersaudara, salah satu pembuktiannya kalau dia mau nasihat. Nasihat itu berkeinginan baik untuk saudara muslim yang lain, ingin jadi baik. Yang tersesat ingin kembali ke jalan, ingin sekali yang tersesat, saudara kita tersesat ini kembali ke jalan yang lurus. Yang maksiat, kita kepingin sekali yang maksiat ini kita tarik menjadi orang yang meninggalkan, bertobat kepada Allah. Yang musyrik jadi tauhid, yang bid'ah jadi sunnah, yang dolalah menjadi hidayah. Itu himmahnya persaudaraan dalam Islam. Lalu di akhir sudah waktu sudah habis, sudah 1 jam lebih. Saya menambahkan babnya nasihat adalah saya ingin menyampaikan pengalaman hidup saya. Saya dulu berada di Islam Jamaah, yang sekarang organisasinya itu Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Lembaga Dakwah Islam Indonesia alias LDII. Saya bilang, saya dulu di LDII ada di Majelis Taujih wal Irsyad, salah satu ketua di situ, DPP LDII. Nah, itu. Kemudian tapi saya ini Islam Jamaah. Saya di LDII ditugaskan seperti itu, tapi saya ini orang Islam Jamaah. Lah saya begitu ada yang berdiri, interupsi. Wah, ini jokam ini, pakai masker, mau ngekode. Interupsinya itu kayak mau mukul orang aja. Ternyata katanya di luar sudah banyak wirawiri yang komsen lah, yang apa? Mau kebalik, senkom lah. Yang belum pendem lah, banyak kan. Jadi sebagian masuk itu. Nah, yang ingin kita ambil hikmah satu, kecuali kalau Allah membuka hati. Dari awal itu sampai akhir penjelasan tentang persaudaraan dalam Islam, hikmah persaudaraan, mulianya persaudaraan. Terus terakhir adalah at-tanasuh, saling menasehati, tidak pernah diam jika saudaranya salah. Lah kok dia berdiri interupsi? Kita kan sebagai umat Islam harus rukun, harus ini, kayaknya sudah ditotoh kalimatnya. Saya batin, ini dari awal orang ini nggak mendengarkan. Jadi hanya nunggu ketika saya ngomong jokam LDI baru dia. Yang kita ambil begini, saudara, ketika Allah belum menghendaki seseorang itu mendapatkan hidayah, inayah, bisa terima, jadi dia itu seakan tuli. Padahal dari awal tuh 1 jam tuh harusnya kalau dia mendengarkan betul udah lunak hatinya. Oh iya, saya muslim, saya saudara muslim gitu. Ini saudara muslim saya yang lain. Itu tidak. Dulu tetap merasa dia paling benar dan lainnya bukan saudara. Nah, saya balik aja. Lah ada saudara muslim, ini babnya nasihat. Saya nasihat ini. Anda sebagai muslim ketika mendapatkan nasihat, kalau benar diterima. Nah, saya ini bercerita
bercerita yang saya alami. Nah, akhirnya saya lanjut aja. Cuman yang ingin kita sampaikan di sini, betapa saya merenung, ya Allah, kalau orang belum membuka hati itu, apapun ayat yang dibacakan, sebagus apapun, seruntut apapun kita menjelaskan, ya orang melebu, ya nggak bisa masuk. Karena memang Allah masih nutup hatinya. Makanya Khalifah Umar ketika berpesan menasehati saudara muslim yang lain, jangan lupa mendoakan. Jadi kalau dengan nasihat kita itu, kita manusia, hanya ikhtiar saja. Yang membuka hati itu kan Allah, maka didoakan. Maka saudara, saya ngelihat pertanyaan tadi, saya kasihan. Ya Allah, sudah kondisi seperti ini harus dibuka. Biar buku yang dibuat yang ditulis oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat sudah disebar, sudah ada di mana-mana. Jadi bagian dalam itu sudah tampak semua. Takmir masjid, pengurus masjid malah minta, Ustadz, saya kira tadi lupa mau menjelaskan LDI. Kita mau tanya jawab tadi, mau kita tanyakan, kata Ustadz di situ, supaya orang tahu Ustadz di sini orang LDI, orang Jokam ini pandai berbohong Ustadz. Jadi mereka sudah lihai sekali, banyak orang nggak tahu apa sebenarnya yang ada pada mereka. Tadi untungnya Ustadz jelaskan. Jadi orang tadi memang sama takbir langsung disebut, kalau anda nggak suka di luar saja, baru dia duduk. Jadi saudara kita yang sudah oleh Allah diberikan hati lapang, bisa menerima, itu nikmat. Itu nikmat dari Allah. Nikmat besar, nggak bisa dibayar dengan apapun. Nggak bisa, kalau Allah menghendaki, ya rais, mesti kandani gitu. Subhanallah, padahal profesor, doktor di namanya organisasi itu kan orang-orang pinter, tapi pinter keduniaan ya, ilmu keduniaan. Tapi masa dia nggak mau membaca sejarah, masa nggak dengar sama sekali, atau istilahnya mendengar bantahan dari kita, mereka tetap kontinu kepada satu pemahaman yang menyimpang itu karena Allah belum membuka hati. Maka alhamdulillah, summa alhamdulillah, jangan pernah lupa, selalu bersyukur kepada Allah. Lalu istiqomah itu kontinu, terus menerus, tidak pernah kendor, semangat terus untuk menyempurnakan hijrahnya. Dari sisi apa? Ilmunya, ibadahnya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesungguhannya mengikuti sunnah Nabi, tingkatkan terus. Itu bagian dari hijrah kita.